Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi luar biasa. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak. Lahiran itu Burju, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Di Jakarta cuacanya cerah, Bapak Ibu. Setelah hari Sabtu kemarin hujan, mendung, begitu Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ibadah minggu terakhir di bulan Januari. Jadi di bulan Januari ini ada 5 minggu Bapak Ibu. Ya kan, kita sudah ada di hari ke-31. Sudah 31 hari kita lalui di bulan yang baru, di tahun yang baru ini. Dan ini adalah hari minggu terakhir di bulan Januari, 31 Januari 2021. Setelah firman Tuhan nanti kita akan perjamuan kudus. Jadi pastikan di rumah Bapak Ibu sudah ada hostinya, ya kan, perjamuan kudus. Kalau jemaat dan pengerja sudah saya kirim perjamuan kudusnya ke rumah masing-masing. Tetapi kalau Bapak Ibu, Abang, dan Kakak yang pertama di Facebook saya yang mau perjamuan kudus bersama dengan kami, Bapak Ibu bisa siapkan atau sediakan roti tawar dipotong kecil-kecil dan sirup anggur yang secukupnya. Haleluya, haleluya. Salam Pak Uda di Palangkaraya. Nare kabar, Bahalap, nah itu dia. Bung Masmur di Palangkaraya, shalom. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bagaimanapun situasinya di tempat Bapak Ibu, tetaplah kita bersyukur, tetaplah kita bersuka cita. Sekalipun kita ibadah masih online, ya kan? Ya karena situasi, ya tahu sendiri Bapak Ibu. Ya sudah 1 juta lebih yang terpapar COVID-19 di negara kita. Jadi udah tidak 3M lagi Bapak Ibu, tapi 5M. Ya kan, nanti Ibu Gembala yang jelasin 5M itu apa sih Pak Gembala? Nah itu nanti ya, di pengumuman itu. Jadi memang sekarang kita harus jaga diri kita masing-masing Bapak Ibu, jaga keluarga kita. Yuk kita mulai ibadah kita. Yang lain bisa menyusul ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu Yohana di Solo. Hora Solo, haleluya. Happy Sunday, Hito Yohana Sentral Asia Raya. Usaha telepon. Usaha telepon kata Ibu Gembala itu Yohana. Pengusaha telepon. Kue-kue. Puji nama Tuhan, pastikan posisi dulu saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah kita di minggu terakhir 31 Januari 2021, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di minggu terakhir 31 Januari 2021 kalau kami boleh hidup, itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus yang dahsyat. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Semua karena perlindungan dan pertolongan Tuhan yang kami saksikan setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, pada saat ini sebelum kami menyembah-Mu, sebelum kami diberkati oleh firman-Mu, sebelum kami juga menerima yang terbaik yaitu tubuh darah Kristus, kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Ampuni salah pelanggaran kami. Kami bersyukur buat
kekudusan dan kemuliaan-Mu yang senantiasa Tuhan curahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, urapi setiap kami, setiap nama yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada. Siapapun yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Setiap hati yang susah beroleh penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh dengan kemuliaan Allah. Dan kami berdoa Tuhan, kami bersyukur buat janji firman-Mu, Engkau tinggalkan sorga turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dipulihkan, hidupnya dikuduskan, jadi berkat bagi sesama, dan senantiasa hidup dalam pertobatan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. GB Moria, mari sama-sama katakan dari awal pujian ini, betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pada saat ini Bapak Ibu. Kembali kita katakan dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, mari sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi mari angkat suaramu, angkat tanganmu, GB Moria, mari sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Yesus, kau tetap. GB Moria, mari sembah Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, kawalah kami Tuhan, kawalah kami Yesus, terpujilah namamu Tuhan, Immanuel. Kami sembah kau Yesus, kami sembah kau Tuhan, tiada Allah sepertimu Yesus, kau ajaib, kau mulia, kami bersyukur, Immanuel. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, kami sembah kau Tuhan, seumur hidup kami hanya kau yang layak disembah Tuhan, hanya kau yang layak dipuji Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus kau yang bela kami, Yesus kau yang pelihara kami, Yesus kau yang sertai kami. Kami bersyukur Tuhan, umatmu bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus segalanya, Yesus segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah kau Tuhan, kami tinggikan namamu selamanya. Terpujilah Tuhan, Yesus. Mari sama-sama kembali angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Mari sembah Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. GB Moria, mari angkat suaramu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Saat ini kami akan diberkati oleh firman-Mu. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Diberkatilah saudara. Ya kan, bisa minum-minum dulu di rumah, ya kan? Haleluya, haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu. Nanti kalau jemaat, tolong kabar Ibu Gembala ya. Kalau tiba-tiba putus, ya sudah. Berarti kuota internetnya habis, saudara. Bisa langsung segera isi ya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya sapa, shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu, abang dan kakak Lai dan Itona Burju dimanapun menyaksikan khotbah ini ya. Apapun situasinya, dengar baik. Bagaimanapun keadaan saudara hari-hari ini, apakah ekonomi lagi lesu, kemudian mungkin sedang ada yang berduka juga karena ditinggal oleh ayah atau ibunya karena sakit, karena COVID-19, atau bagaimanapun situasi saudara hari-hari ini, saudara menyaksikan khotbah ini nggak kebetulan. Dan dengar baik, kabar sukacita, kabar mujizat dari Tuhan pasti menyertai saudara dan saya selama kita punya iman kepada Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, hanya berkat darah Yesus dan iman di dalam Kristuslah saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena darah Yesus dan oleh karena iman di dalam Kristus, saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Tema khotbah hari ini adalah dibenarkan Kristus. Sama-sama katakan saya telah. Sama-sama katakan saya telah dibenarkan oleh Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Jadi kita mau bahas hari ini. Ada orang mungkin jemaat, bahkan juga pendeta banyak yang bingung. Dibenarkan itu seperti apa sih? Ada yang berpikir, ada yang berpendapat bahwa dibenarkan, kita dibenarkan Tuhan itu kalau kita itu lakukan, oh kita banyak minum perjamuan kudus, kita dibenarkan. Ada lagi yang berkata, kalau saya rajin baca Alkitab, saya dibenarkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah itu salah? Nah, biarlah Alkitab yang menjelaskannya sama-sama bagi kita semua. Roma 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Roma 4 ayat yang pertama, Roma 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Saudara, saya adalah anak-anaknya Abraham yang percaya Yesus. Sebab jikalau Abraham, perhatikan yang pertama, yang pertama dan kedua. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Belum titik, koma. Tetapi tidak di hadapan Allah. Artinya begini Bapak Ibu, saudara yang sudah ngaku-ngaku sering melakukan hal-hal agamawi, ya kan, rajin di rumah Tuhan, rajin ini. Ternyata kita nggak boleh bermegah. Kalau bermegah di hadapan manusia mungkin masih bisa. Dia orangnya saleh ya. Tetapi Tuhan yang menguji hati kita ternyata. Tapi tidak di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, perhatikan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Dijelaskan kembali. Ayat 5. Tetapi
Kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kesimpulannya, saya dan saudara dibenarkan Kristus bukan karena perbuatan baik kita. Saya dan saudara dibenarkan Kristus bukan karena perbuatan saleh kita. Saya dan saudara dibenarkan Kristus bukan karena doa puasa kita berbulan-bulan. Saya dan saudara dibenarkan oleh Kristus bukan karena sering minum perjamuan kudus. Tetapi saya dan saudara dibenarkan oleh Kristus selama engkau dan aku punya iman di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan sorry Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Tanda-tanda orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Iya, setelah kita dibenarkan mau ngapain lagi Pak Gembala? Nah, ini mau kita bahas. Jadi ayatnya di Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Jadi, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, Bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah kita dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi rumusnya percaya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, gift, bukan grace, bukan. Jadi kalau saudara bekerja mendapatkan sesuatu itu bukan grace, bukan hadiah, bukan gift, tetapi apa? Haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Siapa itu? Tuhan Yesus yang membenarkan orang durhaka. Kisah di mana ketika disalib, ada di sebelah kanan Yesus seorang penjahat. Si penjahat bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan kalau kau datang lagi untuk yang kedua kali, ingat aku ya. Nah, dan Tuhan bilang hari ini kau sama aku ada di Firdaus. Itu hebatnya saudara. Tuhan sendirilah yang punya kuasa untuk menguduskan, untuk membenarkan orang yang durhaka. Kan? Orang durhaka loh kata Alkitab, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu, mungkin saudara sering jatuh dalam dosa. Kuatkanlah imanmu. Terus letakkan kepada imanmu kepada Kristus. Engkau dan aku telah dibenarkan oleh darah Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, saya dibenarkan oleh Kristus karena iman kepada Kristus, bukan yang lain. Amin. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita dibenarkan, tapi karena percaya kepada Kristus. Keren Bapak Ibu. Iya kan, keren banget ini Bapak Ibu. Siapa yang keren? Tuhan Yesus yang keren. Iya kan? Makanya saudara tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama katakan, sekali Kristus, tetap Kristus. Amin. Minimal ada 3 tanda orang percaya yang telah dibenarkan oleh Kristus. Tanda yang pertama saya mencatat di sini, senantiasa hidup benar. Sama-sama katakan senantiasa hidup benar. Mamito boleh bantu baca Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucunya menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi jelas Daud mengamati ketika dia masih muda, dan ayat ini ditulis ketika Daud sudah tua. Jadi Daud bilang begini, dahulu aku muda, jelasnya sekarang sudah tua, dia tulis ayat ini. Sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berkatnya orang yang hidup benar diganjar oleh Allah, anak cucunya menjadi berkat. Amin. Saya ulangi, Alkitab mencatat berkatnya orang yang hidup benar, anak cucunya diganjar oleh Allah menjadi berkat. Jadi cek dulu anak cucumu, sudah jadi berkat apa jadi batu sandungan?
Kalau jadi berkat, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau jadi batu sandungan anak cucu saudara, cepat-cepat kau bertobat sebelum kau mati. Iya kan, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Iya kan, cepat-cepat minta ampun juga, minta maaf kepada sesama, siapapun orang-orang yang telah saudara pernah sakiti. Iya kan, ayo cepat-cepat minta ampun. Selama kita masih hidupnya masih bisa kita minta ampun, bertobat Bapak Ibu. Kalau sudah mati, masuk alam roh, sudah selesai. Ayo cepat-cepat kita minta ampun sama Tuhan. Sama-sama katakan senantiasa hidup benar. Iya, orang yang hidup benar dimanapun dia berada pasti jadi berkat. Amin. Nggak jahatin orang, nggak curangin orang, nggak makan yang bukan haknya, nggak memutarbalikkan fakta. Orang yang hidup benar namanya hidup benar Bapak Ibu. Ya kan, gak mungkin kita berkuar-kuar saya hidup benar, tapi jahatin orang, hakimi orang, jilat sana sini, jegal orang, rancangkan yang jahat, fitnah sana sini, mutarbalikan fakta. Enggak mungkin lah Bapak Ibu. Orang yang hidup benar, hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Sederhananya begini, orang yang hidup benar, dimanapun dia berada, dia mengimani dan melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tanda orang percaya yang pertama yang telah dibenarkan oleh Kristus, saya mencatat senantiasa hidup benar. Amin. Yang masih sekolah, ayo sekolahlah yang benar, jangan nyontek. Amin, adik-adik. Yang masih mahasiswa juga kerjakan skripsi yang benar. Ya kan, kerjakanlah skripsimu yang jujur. Yang kuliah S2 juga tesisnya kerjakan sendiri. Yang S3 juga selesaikanlah disertasinya sendiri. Kerjakanlah tugas supaya kita berintegritas. Ya kan, berintegritas itu kan perkataan dan perbuatan itu sama, nggak berbeda. Jangan kita bilang kita tolak korupsi, tapi kita masih ngarepin pungli-pungli, ngarepin orang nyuap kita. Tapi kita bilang kita, nah ini yang repotnya orang Kristen ini kan. Yang penting udahlah, Tuhan tahulah kita butuh uang. Ya ampun, saya percaya begini Bapak Ibu, Tuhan tahu betul kita butuh uang, tapi Tuhan punya cara yang benar untuk memberkati kita. Dan kita juga harus punya pikiran dan hati yang benar, iman yang benar untuk bisa mendapatkan rezeki. Amin. Gak boleh jahatin orang, curangin orang, enggak. Saudara tahu sendiri kan apa yang bisa kita lakukan. Sekarang kerja itu semua di online. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah juga dari rumah. Ya kan, bekerja ya bisa jualan, bisa kalau saudara kerja di kantor, banyak meeting room dengan Zoom, ya kan. Meeting sana, meeting lewat online. Sekarang lebih disederhanakan. Lebih banyak sekarang orang berkumpul di rumah. Betul? Gara-gara COVID-19. Jadi saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, saya berdoa, saya mengajak dan saya punya iman, saudara dan saya senantiasa hidup benar. Amin. Hiduplah benar. Jangan jahatin orang, curangi orang, culas sana sini, manfaatin orang. Jangan Bapak Ibu. Gak guna kau punya uang banyak dari hasil korupsi. Gak guna kau punya uang banyak dari hasil menipu. Gak guna Bapak Ibu. Kau punya uang banyak tetapi saudara manfaatin orang. Gak guna saudara. Karena kita mati pun gak bawa apa-apa. Gak guna saudara, punya jabatan hebat tapi dengan hasil menginjak orang, dengan hasil menjilat, saudara dapatkan posisi. Gak guna. Tinggalkan itu, lebih baik saudara posisi. Biarkan aja lah, ikuti aja lah alurnya Tuhan saudara. Tenang hidupmu. Tenang hidupmu. Rahasianya hidup benar itu Bapak Ibu, senantiasa hidupnya berpadan kepada firman Tuhan dan gak nyakiti sesama. Tenang hidup kita. Amin. Amin. Ikuti kata-kata saya, anak Tuhan yang melangkah dengan iman, senantiasa berjuang hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, dan tidak menyakiti sesama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tanda orang percaya yang telah dibenarkan oleh Kristus yang kedua adalah senantiasa hidup dalam iman. Sama-sama katakan, saya senantiasa hidup dalam iman. Sekalipun Bapak Ibu, mohon maaf ya, engkau dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa. Katakanlah keluarga yang miskin, kin. Tetapi selama engkau dan aku hidup oleh iman, hidup dalam iman kepada Kristus, Tuhan Yesuslah yang pegang hari esok kita. Artinya, selama kau dan aku berjuang hidup benar dan senantiasa hidup dalam iman, Tuhan yang akan angkat naik kita. Amin Bapak Ibu. Mamito boleh bantu baca, senantiasa hidup dalam iman. Roma 1 ayat 17.
Roma 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tadi saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan karena apa? Karena percaya Kristus. Karena iman kepada Kristus kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya orang benar itu hidup oleh iman. Begitu, hidup oleh iman, bukan hidup oleh harta warisan bapak mamanya, opungnya, opanya, bukan saudara. Tapi hidup oleh iman. Jadi, kalau anak Tuhan hidup oleh iman, dia pasti mengandalkan Tuhan. Amin. Iya dong, pasti mengandalkan Tuhan lah di dimanapun dia berada. Gak mungkin dia ngandalin relasinya, ngandalin opungnya, ngandalin siapanya. Enggak, ngandalin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita dilahirkan dari keluarga yang cukup berada, ya puji Tuhan. Tapi jangan pernah andalkan harta warisan atau siapapun. Tapi andalkanlah Tuhan. Bagaimana caranya? Senantiasa hidup oleh iman. Dan orang percaya yang hidup oleh iman, biasanya itu selalu melihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Ikuti kata-kata saya, anak Tuhan yang melangkah dengan iman pasti melihat pertolongan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya dan istri itu selalu menyaksikan betul pertolongan Tuhan. Ya kan, saya nggak hanya ngomong iman. Saya juga kerja Bapak Ibu. Apa yang bisa saya kerjakan saudara. Saya harus jadi contoh bagi jemaat dan pengerja. Iya kan, saya nggak minta-minta. Di masa-masa pandemi ini persembahan cukup dengan doa. Saya nggak bikin proposal kemana-mana. Enggak. Saya hanya sibuk jualan donat aja saudara. Iya kan, ya nggak apa-apa. Saya nggak malu Bapak Ibu. Ngapain malu? Ngapain gengsi? Malu itu kalau minta-minta. Begitu malu. Minta-minta sama manusia. Malu lah saudara. Saya tahu keluarga saya ada yang kaya, tapi nggak pernah saya minta, saya telepon, saya WA, saya tanya kabarnya, apa kabar? Nggak pernah saudara. Kok kasih puji Tuhan, nggak kok kasih juga, ya nggak apa-apa. Tuhan kirim berkah lewat mana aja. Yang penting kita sehat-sehat selalu. Amin Bapak Ibu. Nggak pernah. Makanya berkali-kali ku katakan kepada jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, jangan pernah sampai ku dengar kau minta-minta sama manusia. Kalau nggak punya uang, nggak punya beras lagi, kasih tahu saya, kasih tahu Ibu Gembala, nanti kita kirim beras. Kalau cuma beras, telur, minyak goreng, gula, kopi, teh, masih bisa lah kita kirim. Iya kan, makanya ya pelayanan juga kan nggak ada lagi di kantor-kantor Bapak Ibu, iya kan? Ya nggak ada, ya udah apa yang bisa kita kerjakan jualan donat, ya nggak apa-apa. Yang penting kita jangan jahatin orang, curangin orang, manfaatin orang, nggak boleh Bapak Ibu. Berkali-kali saya katakan anak Tuhan yang melangkah dengan iman harus mengandalkan Tuhan. Amin. Iya, kita andalkan Tuhan. Tuhan nanti akan kirim berkat lah lewat bagaimana caranya Tuhan. Tuhan itu jangan pernah saudara itu dengan cara kekuatan kita sendiri untuk mengatasi hidup ini. Hancur saudara. Jangan pernah kau coba-coba menyelesaikan masalah hidupmu dengan kepintaranmu sendiri. Hancur kau nanti. Saya ulangi, jangan pernah kau coba-coba selesaikan masalahmu dengan kepintaranmu. Hancur kau nanti. Tapi ketika kau punya masalah, berlututlah sama Tuhan. Ngomonglah sama Tuhan. Tuhan, kayak gini masalahku. Tuhan, kami butuh uang. Tuhan, kami tolonglah Tuhan. Nanti Tuhan kirim berkat lewat mana aja. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan saudara kira saudara pintar, hebat, sekolah dokter, bisa menyembuhkan ini. Belum tentu. Dokter segala dokter, tabib segala tabib, cuma Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita mah manusia mah terbatas. Dan saudara harus ingat, apa yang melekat dalam hidup kita, kepintaran, jabatan, posisi, harta, pasangan hidup, keturunan, kemudian tempat tinggal, harta apa aja lah yang melekat dalam hidup kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita hidup oleh karena iman, kita gak sempat lagi merendahkan orang dan sombong. Gak sempat lagi. Ya Tuhan, aku hidup karena kemurahan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh
Iman. Jadi siapapun saudara yang mengikuti ibadah online di gereja GB Moria ini, baik hari Minggu maupun setiap hari Rabu jam 9 pagi, atau kan saya live-nya jam 9 pagi, tentang iman saudara. Iman dan perbuatan itu harus sama ya. Karena kan orait labora, berdoa dan bekerja. Jangan kau hanya doa terus, kau nggak bekerja, kau malas. Kau belajarlah dari semut. Semut kan itu kalau musim panas dia kerja, musim penghujan dia bisa menikmati berkat Tuhan itu yang dia sudah kerjakan, dia kumpulkan. Nah begitu. Jadi melangkah dengan iman. Senantiasa hidup dalam iman itu ya mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita berada, ayo andalkanlah Tuhan. Ya kan di kitab Yeremia kan 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi andalkan Tuhan. Haleluya. Hujan berkat. Hujan lagi di pasar Minggu Bapak Ibu. Ya kan, hujan berkat. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Senantiasa hidup dalam iman. Amin Bapak Ibu. Senantiasa dalam iman. Begitu. Saya dan Ibu Gembala juga kan dari 1 Januari 1 Oktober 2017 kami merintis pelayanan. Hanya melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Banyak tantangan, banyak pergumulan, baik dalam pelayanan di Jakarta maupun juga pada waktu merintis di Palangkaraya. Banyak tantangan yang kami hadapi Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, banyak juga mujizat, pertolongan, penyertaan dan pembelaan Tuhan yang kami saksikan Bapak Ibu. Saya dan Ibu Gembala itu, keren banget Tuhan ini ya. Aduh, mantap lah Tuhan itu Bapak Ibu, keren lah. Pokoknya, ditolongnya lah gitu. Ditolongnya dengan cara yang ajaib. Betul Bapak Ibu, aduh benar-benar Tuhan itu baik. Tuhan kirimkan orang-orang yang sevisi, yang semisi dengan kami Bapak Ibu. Ya kan di GB Moria itu belajar melangkah dengan iman. Ya kan bukan yang lain ya, melangkah dengan iman. Kalau nggak sevisi ya cara Tuhan aja lah nyingkirin. Ya bukan nyingkirin sih, ya mungkin memisahkan lah ya. Nggak enak lah kalau nyingkirin, memisahkan. Yang nggak sevisi dengan Moria ya dipisahkan Tuhan dengan caranya Tuhan tentunya. Senantiasa hidup dalam iman. Sama-sama katakan senantiasa hidup dalam iman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, minimal ada 3 tanda orang percaya yang telah dibenarkan oleh Kristus. Yang pertama, senantiasa hidup benar. Jadi dimanapun kita berada, mau tua mau muda, tetaplah hidup benar. Amin. Yang kedua, senantiasa hidup dalam iman. Yang ketiga, ketika saya renungkan Roma pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, Bapak Ibu, yang ketiga saya mencatat senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Ketoprak lewat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mami itu boleh bantu baca? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Mengucap syukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Amin Bapak Ibu. Senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Hari ini masih ya suasana begini, nasi telur ya puji Tuhan lah. Amin ibu-ibu, amin bapak-bapak, amin adik-adik di rumah. Kalau di rumahnya makan Senin sayur asem, Selasa sayur asem, Rabu sayur asem, Kamis sayur asem, sampai hari Minggu sayur asem. Nggak apa-apa lah ya kan. Dari kacangnya masih keras sampai di hari Kamis kacangnya begitu dimasukin di mulut hancur tanpa digigit ya kan. Karena di pasar Minggu yang paling murah itu 15.000 Bapak Ibu sayur asam. Itu udah bisa buat kami seminggu. Ya kan, itu yang paling murah Bapak Ibu. 15.000 sayur buat seminggu itu.
Tinggal tambah kuah, tambah air sama garam kalau udah habis kuahnya. Itu itu sayur asam Bapak Ibu. Nah, situasi boleh begitu, apapun boleh begitu. Ya udahlah, tetap mengucap syukur. Amin. Iya kan, mau bagaimanapun situasi tetaplah mengucap syukur. Saya bilang sama istri saya, sama ibu gembala, ini pelayanan udah nggak ada ini dari hari persembahan cukup dengan doa lagi, ya kan? Kemudian di kantor-kantor kan nggak ada pelayanan Bapak Ibu. Ya udahlah, mengucap syukur aja lah. Ya apa yang bisa saya kerjakan, ya begitu. Dan puji Tuhan masih bisa sedikit-sedikit buat kita punya full timer 2 di Palangkaraya Bapak Ibu, dan itu kita gaji bulanan. Ya kan, ya memang nggak banyak sih, cuman ya pengganti uang transport mereka aja di Palangkaraya itu ada 2 orang. Begitu. Nah, itu yang kita harus bagi-bagi begitu. Makanya saya berdoa ini semua kita sehat-sehat selalu. Amin. Sehat, umur panjang, jangan ada yang mati lah. Kalau ada yang mati kan aduh. Ada yang meninggal itu kan sedih kan? Sedih. Pengeluaran kan, orang meninggal kan pakai pengeluaran juga, Saudara. Ya kan? Makanya kita doalah supaya semuanya sehat, umur panjang begitu. Saya bilang, saya selalu berdoa sama Tuhan, sama istri juga selalu tiap malam doa, tolong Tuhan jemaat Gemoria dimanapun mereka tinggal dipagari oleh darah Yesus, Tuhan cukupkan kebutuhannya begitu. Tetap mengucap syukur, jangan udah nggak punya uang mengeluh, makin nggak enak dilihat mukanya Saudara, betul? Makin suntuk lah kan. Tapi kalau udah nggak ada duit, tetap kita mengucap syukur. Nanti Tuhan bisa gerakkan lewat mana aja berkat, ada aja berkat Tuhan. Sama-sama katakan ada aja berkat Tuhan. Sama-sama katakan ada aja berkat Tuhan. Iya kan? Coba deh Bapak Ibu kalau nggak percaya, beli 15.000 sayur asem, seminggu kelar Saudara. Paling cepat 5 hari lah itu sayur asem. 15.000 di pasar Minggu. Pasar Minggu beli sayur asem 15.000. Aduh, banyak sekali Bapak Ibu. Udah senang kita makan sayur asem lah. Senin sampai Jumat atau Senin sampai hari Sabtu. Senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Jadi mengucap syukurlah. Jadi anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh Kristus senantiasa mengucap syukur. Amin. Jadi dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi, jadi saya nggak ngomong doang mengucap syukur. Saya tahu rasanya nggak punya uang, saya tahu rasanya nggak ada pelayanan, atau saudara mungkin nggak ada kerjaan. Kan jemaat juga ada yang ojek online, sepi. Gimana ngojek online? Sepi, ya semua sepi. Ya kan, nggak apa-apa, tetap aja mengucap syukur. Karena kan kalau kita mengucap syukur Bapak Ibu, di situ letak iman kita. Oh iya, hidup saya bukan karena ekonomi dunia. Hidup saya, rezeki saya, berkat saya nggak tergantung dengan situasi ekonomi dunia. Karena saya tahu Tuhan yang kusembah dalam nama Yesus yang punya langit dan bumi sanggup menyediakan berkat atas hidupku. Setuju katakan amin? Iya kan? Sama-sama katakan tidur pun saya diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya, kita lihat ayatnya, ayat yang terakhir. Mazmur 127. Mami itu boleh bantu baca? Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Ayat yang terakhir. Mazmur 127 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sekali lagi. Mazmur 127 ayat 1 dengan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Perhatikan ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya pada waktu kita tidur Tuhan memberkati. Jadi kalau bangun tidur pagi-pagi kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau di rumah udah jam 10, jam 11 malam, tidur. Kalau nggak bisa tidur aku Pak Gembala, nggak bisa tidur aku.
Pusing kepalaku, suntuk kepalaku. Bacalah Alkitab. Kalau saudara lagi pusing kepala saudara, mikiri hidup ini, kau baca Alkitab. Kalau kau baca Alkitab, percayalah, nggak nyampe 5 menit udah ngantuk gua nanti. Kan nggak tahu kenapa, ada pil tidurnya kali Alkitab ini, kan? Lagi suntuk saudara baca Alkitab, pasti renges. Tahu renges mi? Lelap. Itu dia bahasa Ibrani itu, ya kan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di rumah jam 10, jam 11 malam udah nggak bisa tidur, baca Alkitab, pasti kau tidur. Tapi kalau di gereja jangan tidur. Iya kan, ini sering kali di rumah nggak bisa tidur, kalau di gereja nyenyak kali tidurnya. Iya kan, habis gimana lah Pak Gembala, pendeta kami jago kali bikin tidur kami. Ya bukan jago tidur, berarti nggak nyambung, ya kan. Ya udahlah ya, memang ada karunia begitu, memang pendeta bikin ngantuk jemaat, jadi di gereja jadi bikin ngantuk. Minimal 3 tanda orang percaya yang telah dibenarkan oleh Kristus. Yang pertama, senantiasa hidup benar. Yang kedua, senantiasa hidup dalam iman. Yang ketiga, senantiasa mengucap syukur. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Perwirian Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu, sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siapkan perjamuan kudus. Sebelum kita perjamuan kudus, ayo mari kita berdoa kembali. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Tuhan, saatnya kami akan menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, yaitu tubuh darah Kristus. Engkau yang melayakkan setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun berada, untuk menerima yang terbaik, yaitu tubuh darah Kristus. Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang memegang tangan hamba, membawa jemaat-Mu masuk dalam hadirat-Mu untuk perjamuan kudus. Hari ini, minggu terakhir di bulan yang baru, 31 Januari 2021. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan dan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Mamito boleh bantu baca? Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayat 24. Iya, lupa. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Mari suami-suami yang angkat perjamuan kudusnya nanti diberikan kepada istri dan anak-anaknya seisi rumah tangganya. Kalau yang masih jomblo ya udah angkat sendirilah ya. Yang nggak mungkin diangkatin orang lain ya, angkat sendirilah dengan iman. Mari kita bangkit berdiri. Dengan iman sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Dalam nama Yesus kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin. Jadi kita ingatlah karya Kristus, pengorbanan Kristus, kasih Kristus, kebaikan Kristus. Kalau kita boleh ada semua karena kebaikannya. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami percaya segala kelemahan di tubuh kami,
kegagalan, bahkan kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, berkat darah Yesus, kami disayang Tuhan, kami dikasihi Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dikuduskan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman. Inilah darah Yesus. Tak bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, sama-sama kembali ikuti doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur minggu terakhir 31 Januari 2021 telah terima tubuh darah Kristus. Kami percaya dengan iman kepada Kristus dari ujung kepala sampai ujung kaki kami telah disembuhkan, telah dikuduskan, telah ditahirkan, telah disempurnakan berkat darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak dan Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi kita semua, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Minggu depan tanggal 7. Oh. Ya. Kami mengundang kembali jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta saudara seiman yang berteman di Facebook Bapak Gembala untuk mengikuti yang pertama, renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat, live Facebook Kris Konali Purba. Bapak Ibu bisa menyaksikan kapanpun renungan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria. Kami juga mengundang seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya untuk bergabung dalam ibadah keluarga Moria pada hari Jumat tanggal 5 Februari. Hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 jam 19 waktu Indonesia Barat via WA video. Link akan diposting 1 jam sebelum ibadah dimulai. Pengumuman yang kedua, ibadah raya online Gereja GBI Moria minggu depan tanggal 7 Februari 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat, live Facebook Kris Konali Purba disertai perjamuan kudus. Pengumuman yang ketiga, khusus putra-putri Bapak Ibu silakan mengikuti ibadah Moria Kids setiap hari minggunya jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link dari Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Khusus anak muda dapat mengikuti firman Kristus ibadah Moria Youth setiap hari Minggu mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kelima, visi Gereja GBI Moria adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang keenam, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi pada saat ini, jadi persembahan cukup dengan doa. Kami juga senantiasa mendoakan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memberhasilkan usaha, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, toko, serta rumah tangga Bapak Ibu. Dan pengumuman yang terakhir, kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mengikuti 5M, yaitu pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 5M itu ya Bapak Ibu, 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu artinya jangan, ya kalau nggak penting-penting banget keluar rumah ya udahlah di rumah aja lah gitu artinya. Jadi jangan kemana-mana gitu. Karena kan sekarang juga udah zona merah ini ya kan. Udah kita harus mawas diri lah. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus di penghujung ibadah minggu terakhir Gereja GBI Moria 31 Januari 2021.
Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap nama yang mengikuti ibadah online Gereja GB Moria. Jam berapapun mereka menyaksikannya, baik yang live streaming maupun nanti yang offline, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah kekurangan, Tuhan pelihara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, panjangkanlah usia kami, agar kami boleh berjumpa kembali dengan ibadah raya online minggu depan tanggal 7 Februari 2021 di bulan yang baru, minggu pertama. Kemudian juga renungan firman Tuhan di setiap hari Rabu jam 9 pagi live streaming di Facebook. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Tidak pernah kekurangan, Tuhan pelihara sempurna. Tuhanlah yang membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lae dan Itona Burju yang berteman di Facebook hamba, yang setia mengikuti firman Tuhan di GB Moria. Semuanya mereka sehat-sehat, diberkati Tuhan, tidak pernah kekurangan, Tuhan pelihara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah Indonesia, negara kami dari Sabang sampai Merauke, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati juga Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, diberkati oleh Tuhan. Bapak Luhut Panjaitan bersama keluarga juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak, kami nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan sanggup sediakan. Dengan caramu yang ajaib, kami minta tempat ibadah milik sendiri di Jakarta dan di Palangkaraya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, mari bangkit berdiri kembali, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja GB Moria 31 Januari 2021 boleh selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas mejua-jua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mau sapa-sapa dulu siapa saja sudah menyaksikan. Haleluya. Salam